Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Tulfiana, perwakilan dari kelompok 4, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu asuhan keperawatan jiwa pada remaja dan dewasa. Latar belakang, masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, antara usia 10-19 tahun. Masa remaja terdiri dari remaja awal dari usia 10-14 tahun. Masa remaja pertengahan dari 14-17 tahun dan masa remaja akhir 17-19 tahun. Pada remaja terjadi banyak perubahan baik biologis, psikologis maupun sosial. Menurut Kusumawati 2010, seorang remaja tidak lagi dapat disebut sebagai anak kecil, tetapi belum juga dapat dianggap sebagai orang dewasa. Di salah satu sisi, ia ingin bebas dan mandiri, lepas dari pengaruh orang tua, tetapi di sisi lain, pada dasarnya, tetap membutuhkan bantuan, dukungan, dan perlindungan orang tuanya. Orang tua sering tidak mengetahui atau memahami perubahan yang terjadi sehingga tidak menyadari bahwa mereka telah tumbuh menjadi seorang remaja, bukan lagi anak yang selalu dibantu oleh orang tua. Dasar memahami gangguan jiwa yang terjadi pada remaja adalah dengan menggunakan teori perkembangan. Penyimpangan dari norma perkembangan merupakan tanda adanya suatu masalah. Kemudian, tahap perkembangan remaja dan dewasa. Menurut Sarwono 2012, ada 3 tahapan perkembangan remaja dalam proses penyesuaian diri menuju dewasa, antara lain 1. Remaja awal, 2. Remaja madya, 3. Remaja akhir. Kemudian masa ini merupakan masa konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai dengan pencapaian 5 hal, yaitu minat menunjukkan kematangan terhadap fungsi-fungsi intelek. Kemudian ego lebih mengarah pada mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang lain dalam mencari pengalaman baru. Terbentuk identitas seksual yang permanen atau tidak akan berubah lagi. Egosentrisme termasuk memusatkan perhatian pada diri sendiri, diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain. Tumbuh pembatas yang memisahkan diri pribadinya dengan masyarakat umum, menurut Sarwono 2012. Kemudian, stresor yang bisa muncul pada remaja dan dewasa, yaitu ada 7. Yang pertama, stres akademik. Yang kedua, stres fisik. Kemudian yang ketiga, stres sosial. Keempat, masalah keluarga. Kelima, peristiwa traumatis. Keenam, hubungan dengan lawan jenis. Ketujuh, yaitu bullying atau bully. Kemudian pandangan biologis mengenai tahap remaja dan dewasa. Pandangan biologis pada remaja menurut Elizabeth B. Hurlock, istilah adolescence atau remaja berasal dari kata adolescent, kata bendanya yang berarti remaja, tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Bangsa orang-orang zaman purbakala memandang masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan periode-periode lain dalam rentang kehidupan. Anak dianggap sudah dewasa apabila sudah mampu mengadakan reproduksi. Istilah adolescent yang dipergunakan saat ini mempunyai arti yang sangat luas, yaitu mencakup kematangan mental, sosial, emosional. Pandangan ini diungkapkan oleh pihak dengan mengatakan secara psikologis, masa remaja adalah usia di mana individu berinteraksi dengan masyarakat dewasa, usia di mana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan berada dalam tingkat yang sama.
Sekurang-kurangnya dalam masalah integrasi dalam masyarakat atau dewasa mempunyai aspek efektif kurang lebih berhubungan dengan masa puber, termasuk juga perubahan intelektual yang mencolok. Transformasi intelektual yang khas dari cara berpikir remaja ini memungkinkannya untuk mencapai integrasi dalam hubungan sosial orang dewasa yang kenyataannya merupakan ciri khas yang umum dari periode perkembangannya. Hal senada juga dikemukakan oleh Johann Weierstrass dalam Remaja, ialah periode perkembangan transisi dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa yang mencakup perubahan-perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Kemudian tindakan promotif kesehatan jiwa pada remaja dan dewasa, yaitu upaya promotif kesehatan jiwa dapat membantu remaja dalam membangun ketahanan sehingga mereka dapat mengatasi masalah baik dalam situasi sulit atau tertekan. Berbagai upaya pencegahan penyakit yang berisiko pada kondisi kesehatan jiwa memerlukan pendekatan yang berjenjang dan bervariasi. Contohnya melalui keluarga, sekolah, komunitas, digital, media. Kemudian intervensi berbasis sekolah, contohnya perubahan organisasi lingkungan psikologis yang aman dan positif, pengajaran tentang kesehatan jiwa dan keterampilan hidup, pelatihan staf dalam deteksi dan dasar manajemen risiko bunuh diri dan pencegahan berbasis sekolah, program untuk remaja yang rentan terhadap kondisi kesehatan jiwa. Intervensi berbasis masyarakat seperti kepemimpinan pada kelompok sebaya atau monitoring program. Program-program pencegahan yang ditargetkan pada remaja rentan seperti remaja dalam bantuan kemanusiaan, kelompok minoritas atau kelompok yang diskriminasi. Program untuk mencegah dampak kekerasan seksual pada remaja. Program pencegahan bunuh diri multisektoral. Program dan intervensi untuk pencegahan alkohol dan penyalahgunaan zat. Pendidikan seks yang komprehensif untuk membantu pencegah perilaku seksual beresiko. Kelima yaitu diagnosa yang mungkin muncul. Yang pertama, resiko bunuh diri berhubungan dengan stres remaja ditandai dengan perubahan perilaku yang nyata. Yang kedua, gangguan citra tubuh berhubungan dengan gangguan psikososial. Yang ketiga, resiko proses pengasuh berhubungan tidak efektif berhubungan dengan gangguan kesehatan fisik dan psikologis ibu. Yang pertama, resiko bunuh diri berhubungan dengan stres remaja ditandai dengan perubahan perilaku yang nyata. NOC-nya setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam, masalah resiko bunuh diri dapat teratasi dengan kriteria hasil menahan diri dari bunuh diri, yaitu mengekspresikan perasaan dari jarang menunjukkan 2 menjadi sering menunjukkan 4, mengekspresikan harapan dari jarang menunjukkan 2 menjadi sering menunjukkan 4, mendapatkan bantuan sesuai kebutuhan dari jarang menunjukkan 2 menjadi sering menunjukkan 4, verbalisasi ide-ide bunuh diri dari jarang menunjukkan 2 menjadi sering menunjukkan 4, mendapatkan pengobatan untuk depresi dari jarang menunjukkan 2 menjadi sering menunjukkan 4. NIC-nya pengurangan stres relokasi yaitu eksplorasi yang menjadi hal yang paling penting dalam kehidupan seseorang. Contohnya keluarga, teman, dan kepemilikan pribadi. Kemudian dukung penggunaan strategi coping. Nilai kebutuhan atau keinginan individu dalam hal dukungan sosial. Dukungan individu dan atau keluarga untuk mencari konseling yang tepat. Evaluasi dampak dari terganggunya gaya hidup dan kehilangan.
Kemudian diagnosa yang kedua yaitu gangguan citra tubuh berhubungan dengan gangguan fungsi psikososial. NOC-nya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, masalah gangguan citra tubuh dapat teratasi dengan kriteria hasil yaitu citra tubuh. Yang pertama, gambaran internal diri dari jarang terlihat 3 menjadi konsisten positif 5. Kesesuaian antara realitas tubuh dan ideal tubuh dengan penampilan tubuh dari kadang-kadang positif 3 menjadi konsisten positif 5. Sikap terhadap penggunaan strategi yang untuk meningkatkan penampilan dari kadang-kadang positif 3 menjadi konsisten positif 5. Kepuasan dengan fungsi tubuh dari kadang-kadang positif 3 menjadi konsisten positif 5. NIC-nya yaitu peningkatan citra tubuh. Yang pertama, tentukan harapan citra diri pasien didasarkan pada tahap perkembangan. Kedua, gunakan bimbingan antisipasi menyiapkan pasien terkait dengan perubahan citra tubuh yang telah diprediksikan. Tentukan jika terhadap perasaan tidak suka terhadap karakteristik fisik khusus yang menciptakan disfungsi paralisis sosial untuk remaja dan kelompok dengan risiko tinggi lain. Keempat, bantu pasien memisahkan penampilan fisik dari perasaan berharga secara pribadi dengan cara yang tepat. Bantu pasien untuk mendiskusikan perubahan disebabkan oleh pubertas dengan cara yang tepat. Keenam, identifikasi strategi penggunaan coping oleh orang tua dalam berespon terhadap perubahan penampilan anak. Yang ketujuh, bantu orang tua untuk mengidentifikasi perasaan sebelum mengintervensi anak dengan tepat. Diagnosa yang ketiga yaitu risiko proses pengasuh tidak efektif berhubungan dengan gangguan kesehatan fisik dan psikologis ibu. NOC-nya setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, masalah risiko proses pengasuhan tidak efektif dapat teratasi dengan kriteria hasil pencapaian peran menjadi orang tua. 1. Dukungan orang tua. Yang kedua, dukungan sosial. Yang ketiga, keterlibatan sosial. Yang keempat, tingkat pengetahuan. Dan NIC-nya yaitu pencapaian peran menjadi orang tua. Yang pertama, promosi pengasuhan. Kedua, dukung penampilan peran. Kemudian ketiga, edukasi orang tua, remaja. Kemudian keempat, melibatkan keluarga. Kelima, promosi perkembangan remaja. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, berlangsung antara usia 10-19 tahun. Masa remaja terdiri dari remaja awal sekitar 10-14 tahun, masa remaja pertengahan antara 14-17 tahun, dan masa remaja akhir dari 17 tahun sampai 19 tahun. Pada masa remaja terjadi banyak perubahan baik biologis, fisiologis maupun sosial. Dasar memahami gangguan jiwa yang terjadi pada remaja adalah dengan menggunakan teori perkembangan. Penyimpangan dari norma perkembangan merupakan tanda adanya suatu masalah. Sarannya yaitu dasar memahami gangguan jiwa yang terjadi pada remaja adalah dengan menggunakan teori perkembangan. Penyimpangan dari norma perkembangan merupakan tanda adanya suatu masalah. Dan ini daftar pustakanya. Apabila nanti ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.